Wasit kontroversial disidang oleh FIFA, laga Indonesia berpeluang diulang. Emil Audero akan menjadi pelapis Martin Paes. Mantan pelatih timnas Jepang bocorkan taktik untuk mengalahkan Jepang. Sebelum kita mulai pembahasannya, subscribe channel 11 Garuda agar tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Wasit Ahmed Alkaf dan dua wasit lainnya dikabarkan dipanggil oleh AFC untuk diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial. Ada kemungkinan besar mereka akan mendapat hukuman, tapi yang lebih mengejutkan, muncul pertanyaan, apakah laga Indonesia versus Bahrain akan diulang? Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis asal Arab Saudi, Nahar Kunais, yang mengungkapkan bahwa Ahmed Alkaf bersama dua wasit lainnya dipanggil oleh AFC untuk diinvestigasi. Keputusan-keputusan mereka dalam pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dinilai sangat kontroversial, terutama dalam hal memperpanjang waktu tambahan yang memberi kesempatan Bahrain menyamakan kedudukan. Ini bukan kali pertama dunia sepak bola dihebohkan dengan kasus kontroversial wasit. AFC dan FIFA memang punya aturan ketat soal keadilan dan fair play, dan jika terbukti ada kecurangan atau manipulasi pertandingan, laga bisa saja diulang. Apakah laga Indonesia versus Bahrain akan mengikuti jejak kasus-kasus serupa di masa lalu? Kita lihat beberapa kasus yang pernah terjadi. Contoh nyata bahwa laga bisa diulang karena kesalahan wasit adalah kasus yang melibatkan timnas Afrika Selatan dan timnas Senegal pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Waktu itu, wasit Joseph Lamti memberikan penalti kontroversial kepada Afrika Selatan setelah menganggap ada handball yang dilakukan oleh Kalidou Koulibaly, padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas bola hanya mengenai kaki Koulibaly. FIFA langsung bertindak tegas, Lamti dinyatakan bersalah karena dianggap melakukan manipulasi pertandingan dan dijatuhi hukuman seumur hidup dari semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik di level nasional maupun internasional. Kasus ini bahkan diperkuat oleh putusan pengadilan arbitrase olahraga. Setelah keputusan itu, FIFA memerintahkan laga ulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan, dan kemenangan itu sangat penting karena membawa Senegal lolos ke Piala Dunia 2018. Dengan adanya kasus serupa di masa lalu, ada peluang laga Indonesia versus Bahrain diulang jika investigasi membuktikan adanya kecurangan. Ini tentu kabar yang sangat menarik, apalagi mengingat betapa panasnya pertandingan sebelumnya di mana Garuda berhasil menahan imbang Bahrain 2-2 di kandang mereka. Bukan cuma kita yang penasaran, bahkan para pemain bintang sepak bola dunia pun ikut memberikan komentar soal insiden ini. Salah satunya adalah Tijjani Reijnders, bintang AC Milan dan kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Dalam sebuah wawancara, Tijjani berbicara tentang pertandingan Belanda versus Hungaria yang berakhir dengan skor 1-1, tapi yang menarik, ia juga menyempatkan diri memberikan komentar tentang debut adiknya Eliano bersama timnas Indonesia. Tijjani dengan jujur menyebut pertandingan Indonesia versus Bahrain sebagai laga yang gila. Kayaknya memang pertandingan ini benar-benar menyedot perhatian dunia. Tidak berhenti sampai di situ, Tijjani juga mengungkapkan betapa bangganya keluarga mereka, terutama sang ayah yang berasal dari Indonesia, melihat Eliano tampil membela tanah air. Tijjani berharap adiknya mendapatkan lebih banyak menit bermain di laga-laga selanjutnya bersama skuad Garuda. Momen ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Reijnders, melihat Eliano mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Kita semua tentu menantikan hasil investigasi dari AFC dan FIFA. Jika ditemukan bukti kuat adanya manipulasi atau kesalahan fatal dari wasit, bukan tidak mungkin pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain akan diulang seperti yang terjadi di kasus Senegal dan Afrika Selatan. Kalau itu terjadi, tentu ini menjadi peluang emas bagi Garuda untuk memperbaiki hasil sebelumnya dan mungkin saja memenangkan laga. Tapi yang pasti, kita harus sabar menanti keputusan dari AFC dan FIFA. Emil Audero, kiper utama Como 1907 yang bermain di Serie A, dikabarkan menjadi target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa Emil Audero tidak perlu lagi dipantau jika memang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Emil Audero enggak perlu dipantau lagi. Pemain-pemain diaspora seperti Emil sudah jelas kualitasnya.
Ini bukan seperti scouting untuk U17 yang harus dipantau secara mendalam. Kalau untuk Emil, enggak perlu lagi, sudah kelihatan kualitasnya, kata Arya Sinulinga saat diwawancara. Pernyataan ini cukup menarik karena memang Emil sudah dikenal sebagai kiper yang berpengalaman di level Serie A. Tapi, meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda jelas apakah Emil Audero benar-benar akan segera diproses untuk naturalisasi. Buat kalian yang belum tahu, Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk radar timnas Indonesia, terutama sejak Shin Tae-yong memimpin skuad Garuda. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini memang punya potensi besar untuk memperkuat timnas. Namun, hingga sekarang, Emil belum memberikan sinyal kuat bahwa dia tertarik untuk membela Indonesia. Saat ini, Emil Audero sudah berusia 27 tahun, usia yang sangat matang bagi seorang kiper. Di Serie A, Emil awalnya menjadi cadangan kiper veteran PP Reina di Como 1907, tapi sekarang, ia sudah berhasil menjadi kiper utama tim tersebut. Karirnya yang stabil di Serie A tentu menjadi nilai plus jika benar ia bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar. Apakah Emil Audero masih berharap membela timnas Italia? Mengingat persaingan di sana sangat ketat, peluangnya untuk menembus Azzurri memang tipis. Itulah yang membuat rumor kepindahan Emil ke timnas Indonesia semakin santer terdengar. Beberapa bulan yang lalu, Emil Audero sempat bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Banyak yang berspekulasi pertemuan ini terkait dengan proses naturalisasi, tapi ternyata, menurut Arya Sinulinga, pertemuan itu hanya pertemuan biasa tanpa ada pembicaraan serius soal naturalisasi. Walaupun begitu, rumor ini tetap saja menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Beberapa fans mendukung langkah ini karena melihat kualitas Emil di Serie A, sementara yang lain masih ingat akan penolakan dari pihak keluarganya beberapa tahun lalu. Seperti yang kita tahu, ayah Emil sebelumnya sempat menyatakan keberatan terkait proses naturalisasi, yang membuat Emil belum sepenuhnya membuka pintu untuk membela Indonesia. Seperti biasa, tidak semua rumor disambut baik oleh netizen. Ada yang mendukung penuh Emil untuk memperkuat timnas Indonesia, melihat dari pengalamannya yang luar biasa di Eropa. Namun, ada juga yang merasa bahwa kita sudah punya kiper yang cukup, terutama setelah kedatangan Martin Paes, kiper yang juga dinaturalisasi dan tampil cukup baik di laga-laga terakhir. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa naturalisasi Emil Audero akan membawa keuntungan besar bagi skuad Garuda. Emil punya pengalaman bermain di liga top dunia seperti Serie A, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pemain Indonesia. Tapi, apakah itu cukup untuk membuatnya layak dinaturalisasi? Kita tunggu saja. Timnas Indonesia dapat peringatan dari mantan pelatih timnas Jepang, Alberto Zaccheroni. Sebab, Alberto Zaccheroni membongkar kekuatan samurai biru julukan timnas Jepang yang harus diwaspadai timnas Indonesia. Zaccheroni mengatakan ada dua kekuatan penting yang dimiliki timnas Jepang. Kecepatan dan stamina disebut Zaccheroni jadi andalan timnas Jepang dalam melakoni pertandingan hingga akhirnya mendulang kemenangan. Saya ingin tegaskan kembali bahwa kualitas permainan Jepang sudah tinggi. Menjadi cepat dan tak terkalahkan adalah karakteristik atlet Jepang yang luar biasa, kata Zaccheroni. Atlet dari negara lain memang kuat, cepat, atau kuat dan cepat, namun pemain Jepang tidak hanya cepat tetapi juga memiliki stamina, sambungnya. Di luar negeri memang ada atlet seperti ini, namun atlet Jepanglah yang mampu berlari selama 90 menit, kehabisan tenaga dan stamina, menjulurkan lidah, dan tetap berlari tambah mantan juru taktik AC Milan itu. Zaccheroni mengatakan komposisi pemain berkualitas serta mempunyai daya juang tinggi itu akan menjadi senjata andalan bagi timnas Jepang. Dia menilai, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sadar akan kelebihan timnya ini. Saya rasa pelatih Hajime Moriyasu sangat menyadari hal ini, jelasnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Timnas Jepang sendiri tampil tangguh sejauh ini di grup C. Mereka sedang memuncaki klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu itu berhasil mengoleksi 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Dengan 6 pertandingan tersisa, Samurai Biru menjadi kandidat kuat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Diketahui, 2 tim teratas dari masing-masing grup di putaran ketiga berhak lolos langsung ke turnamen utama. Lantas, akankah timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang?
Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.